Halo para sobat, back to again dengan saya Andri Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana nih kabar para sobat? Pastinya sehat dong. Pada tanggal 28 November 2019, seorang wanita ditangkap di sebuah mall di Provinsi Fujian setelah mencoba menggadaikan jam tangan miliknya para sobat. Penangkapan ini bermula setelah CCTV yang dilengkapi dengan teknologi AI ini mendeteksi kalau wajah dari wanita ini adalah pelaku yang telah buron selama 2 dekade para sobat atau 20 tahun. Wanita ini menjadi buronan setelah melakukan aksi perampokan, penculikan, dan juga pembunuhan di 4 daerah berbeda di Tiongkok bersama kekasihnya yang telah dieksekusi mati pada tanggal 28 Desember 1999 para sobat. Dan inilah kasus Bonnie and Clyde versi Tiongkok. Wanita yang menjadi buronan ini bernama Lau Rongzi. Ia lahir pada tahun 1974 dan menjadi pengajar di sekolah dasar pada tahun 1992. Lau Rongzi ini terkenal akan rajin, cantik, dan juga sopan polos para sobat. Kehidupan dia ini dengan pekerjaan ya terbilang stabil pada manusia orang pada umumnya ya para sobat ya. Dan pada tahun 1993, dia bertemu seorang pria yang bakal mengubah hidupnya ke depan para sobat, yaitu Fa Ziyi. Lau Rongzi bertemu dengan Fa Ziyi ini karena dijodohkan oleh temannya para sobat. Umur mereka pun terbilang cukup jauh para sobat, yaitu selisih 10 tahun. Bibit dan bobotnya Fa Ziyi ini, dia ini adalah seorang duda dan juga backgroundnya ini seorang kriminal dan pernah ditahan 8 tahun para sobat dikarenakan kasus perampokan. Dan ternyata dengan kasus kriminal, perampokan, dan juga 8 tahun penjara, ternyata tidak membuat Lau Rongzi ini gentar para sobat. Dia malah mengagumi Fa Ziyi. Dan setelah kurang lebih 1 tahun mereka bersama, ternyata pengeluaran mereka ini sangat-sangat fantastik para sobat. Yaitu dalam 1 bulan pengeluaran mereka itu setara dengan pengeluaran satu keluarga dalam 1 tahun. Wow, bayangilah para sobat. Dan dengan gaji Lau Rongzi ini sebagai guru pengajar SD kala itu hanya 300 yuan per bulan para sobat. Dan tentu saja pemasukan dari Lau Rongzi ini tidak dapat membackup pengeluaran mereka ya para sobat ya. Pada Mei 1996, mereka ini berdua ini pergilah ke Nanxiang untuk mencoba mengadu nasib. Mereka ini menyewa sebuah kamar dan Lau Rongzi ini mengubah nama menjadi Chan Jia. Lau Rongzi ini bekerja sebagai wanita penerima tamu di sebuah klub malam, para sobat. Korban pertama mereka ini terjadi pada tanggal 28 Juli 1996. Kala itu Lau Rongzi ini memikat seorang pria, sebut saja prianya bernama A, para sobat, untuk datang ke kamar sewaannya itu. Nah, akhirnya si A ini nurutlah. Oke lah, aku pergi ke kamar sewaan dengan Lau Rongzi. Baru saja buka pintu, masuk, belum sempat ngapa-ngapain, ternyata di situ ada Fa Ziyi yang langsung menodongkan si A ini dengan sebuah pisau. Nah, disuruh diikat tuh kan si A itu sama Fa Ziyi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memeras duit dari si A ini. Si A ini kan yang pasti namanya Lau Rongzi ini memikat pria-pria kaya lah untuk diperas uangnya. Karena tidak mendapatkan hasil dari si A ini, akhirnya Fa Ziyi ini memutuskan untuk mencekik leher si A ini menggunakan kawat besi para sobat ya. Kawat besi dicekik hingga tidak bernyawa. Akhirnya dipotong-potonglah tubuh si A ini, dimasukkan ke dalam 4 koper berbeda dan dibawa ke rumahnya si A ini. Nah, Fa Ziyi dan Lau Rongzi ini membuka pintu. Kuncinya dari mana? Kuncinya tentu saja ada di dalam tubuh, di dalam ya kantong segala macam, diperiksa-periksa ketemu kunci rumah kan. Nah, dibukalah. Nah, Fa Ziyi ini menemukan si istri dan juga
anaknya yang belum berumur 3 tahun para sobat itu sedang terlelap tidur. Fazi ini membangunkan, plak plak plak, bangun bangun bangun. Nah, sudah bangun, dilemparkanlah 4 tas yang berisi dengan potongan-potongan tubuh si suami, si A ini kan, potongan-potongan tubuh si A di hadapan istri dan juga anaknya yang masih kecil para sobat. Diperaslah uangnya mereka. Kalau kau tidak ingin terjadi apa-apa dengan dirimu, tolong serahkan uang 30.000 yuan. Ya para sobat ya. Diserahkanlah uang tuh 30.000 yuan ke Fazi ini kan sama Lorongzi ini. Tolong jangan apa-apakan aku. Tetapi ternyata Fazi ini emang bertangan dingin para sobat. Dicekiknya ibu dan juga anak tersebut sama halnya yang dilakukan dengan suaminya para sobat. Dibunuhnya di situ dan dibawa kaburlah uangnya para sobat. Sebenarnya banyak sekali korban yang sudah berjatuhan di 4 provinsi berbeda para sobat. Motifnya selalu sama. Lorongzi ini menargetkan pria-pria kaya, memancing mereka ke dalam perangkap, ke kamar sewaan mereka, dan Fazi ini sebagai eksekutor, merampas uang mereka, lalu membunuh mereka dengan sadis para sobat. Polisi ini sempat kesulitan dalam menangkap mereka para sobat. Poster buronan pun sebenarnya sudah ditebar, cuman karena mereka ini sering gonta-ganti identitas dan juga sering gonta-ganti lokasi juga, jadi polisi ini sulit untuk melacak keberadaan mereka. Kejahatan mereka akhirnya terhenti setelah korban terakhir mereka bernama Yin Jianhua pada tanggal 22 Juli 1996. Yin Jianhua ini bekerja sebagai seorang manajer umum di sebuah perusahaan. Dan seperti biasa, Lorongzi ini menarik perhatian dari Jianhua ini untuk datang ke kamar sewaannya tersebut. Akhirnya termakanlah pancingan dari Lorongzi. Jianhua pun datang ke kamar tersebut dan seperti biasa, Fazi ini menodongkan pisau ke Jianhua. Cuman senjatanya ini sudah di-upgrade para sobat. Bukan lagi diikat pakai tali, tapi Fazi ini sudah menyiapkan kandang hewan dengan besar, tingginya kurang lebih setengah meter dan besarnya ini 1,5 meter. Dikurunglah Jianhua ini ke dalam kandang tersebut, diikat tangan dan kakinya. Cuman ada satu perkataan dari Jianhua ini yang membuat Fazi ini kesal. Dia mengatakan kalau Fazi ini tidak bakal berani untuk membunuh dirinya. Akhirnya kesal lah si Fazi ini, dia keluar memanggil tukang kayu untuk datang ke kamar tersebut dan dibunuhnya tukang kayu tersebut. Tukang kayu itu tidak bersalah, ya kan? Dibunuhnya, dimutilasi di depan Jianhua. Setelah dimutilasi, dimasukkan ke dalam kantong, dimasukkan lagi ke dalam peti es para sobat. Nah, Jianhua yang terkena mentalnya akhirnya menghubungi istrinya dan mengatakan tolong kau bawa uang 300.000 yuan ke hotel yang telah dijanjikan. Nah, tentu saja lokasi hotel tersebut sudah direncanakan baik-baik oleh Fazi ini. Fazi datang dong ke hotel tersebut dan menunggu uang tersebut, cuman tidak ada siapapun, apalagi uangnya para sobat. Balik dong. Nah, Fazi ini akhirnya Fazi ini akhirnya menanyakan kok istri kau kok datang gitu loh. Akhirnya ditanyakan lagi ke istrinya. Istrinya ini mengatakan kalau dia ini sudah ke hotel tersebut, cuman tidak menemukan siapapun. Nah, dibuat lagi lah janji di suatu tempat para sobat kan. Akhirnya pergi lagi lah Fazi ini ke lokasi tersebut. Ditunggu tidak ada juga, pulang lagi. Nah, istrinya ini beralasan kalau bank itu sedang mengalami gangguan sistem. ATM-nya itu tidak bisa tarik tunainya nggak bisa. Akhirnya istri dari Jianhua ini pun, sudahlah kau ke rumahku be, untuk suruh orang tuh ke rumahku be untuk ngambil uangnya sendiri. Nah, akhirnya si Fazi ini pergi dengan pistol rakitan para sobat ke rumah dari Jianhua ini untuk mengambil uang. Sebelum dia mengambil uang, dia sudah menyampaikan pesan kepada Lorongzi ini, kalau seandainya saya tidak kembali tepat pada pukul 12 malam, artinya saya sudah ditangkap polisi dan kamu harus membalaskan dendam saya dengan membunuh Jianhua ini. Oke, siap. Di lain sisi,
istri dari Zhenhua ini pun sebenarnya sudah curiga. Pertama, Zhenhua ini meminta istrinya untuk mengantarkan uang dengan nada yang takut, para sobat. Kedua, Zhenhua ini bukan tipe orang yang meminta istrinya mengantarkan uang ke suatu lokasi dengan jumlah banyak. Dan ketiga, Zhenhua ini sudah tidak pulang beberapa hari, para sobat. Istrinya ini pun akhirnya menghubungi polisi, dan betul saja, Fazi datang ke rumah Zhenhua itu ternyata bukan dihadapkan dengan istrinya, tetapi dihadapkan dengan polisi yang telah mengepung dirinya. Polisi pun melakukan penangkapan ini dengan cukup kasar, para sobat ya, dikarenakan Zhenhua ini yang memang melawan orangnya, ya kan, apalagi pistol rakitan. Setelah Fazi ini tertangkap, ya, Fazi ini pun orangnya tidak kooperatif dalam mengungkapkan lokasi di mana kamu melakukan penyekapan terhadap Zhenhua. Tubuh Zhenhua ini ditemukan setelah tetangga dari Lao Rongzi. Dan Fazi ini mengatakan bahwa di kamar sebelah tercium bau yang sangat menyengat, bau busuk. Setelah polisi mengeceknya ini, polisi menemukan potongan tubuh tukang kayu di dalam freezer dan juga mayat dari Zhenhua ini. Fazi ini akhirnya dijatuhkan hukuman mati pada Desember 1999, para sobat. Sedangkan pasangannya ini, Lao Rongzi ini baru tertangkap pada 2019. Di dalam persidangannya, Lao Rongzi ini mengatakan bahwa dirinya ini juga korban. Ya. Lao Rongzi ini mengatakan kalau Fazi ini sangat manipulatif. Aku berhubungan, Lao Rongzi ini aku ini berhubungan dengan Fazi ini karena terpaksa. Aku juga tertekan dalam hubungan ini, Hakim. Aku ini dilecehkan secara verbal dan juga fisik. Aku ini sering diperkosa. Kalau aku hamil disuruh gurih. Kalau aku kabur, awas saja keluarga kau mati ya. Nanti aku sakiti keluarga kau. Takutlah aku, Hakim. Pada tanggal 9 September 2021, Hakim akhirnya memvonis Lao Rongzi ini hukuman mati, para sobat, atas kasus perampokan, penculikan, dan juga pembunuhan. Dan semua hak politik dari Lao Rongzi ini dicabut seumur hidup, dan semua aset dari dia ini disita. Lao Rongzi ini juga mengajukan banding ke pengadilan, cuman ditolak pada November 2022, dan kembali lagi mengajukan banding. Sampai kasus ini pun masih bergulir, para sobat ya. Oke, sekian video saya kali ini. Dan untuk pesan untuk video ini nggak ada pesan sih. Jadi orang baik-baik aja, cari pasangan juga baik-baik aja. Jangan sudah disakiti, dihasut untuk membunuh jangan karena termakan cinta. Jadi ngikut-ngikut aja. Padahal itu berbuat salah, para sobat ya. Itu saja sih. Oke. Sekian video saya hari ini, dan nantikan video-video saya yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan dan kalau seandainya saya ada kata-kata yang salah atau penyebutan kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe lah, oke? Saya Andri Wijaya, salam, ciao.